warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan yang terutama umur yang panjang sehingga kita berada dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Salam dan salam yang kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan hari ini perlu saya jelaskan bahwa pada angkatan 10 saya masuk mendaftar di kegiatan program guru penggerak sebagai CGP dari komisi. Ini masih pembantu saya Bu Elisa dari Provinsi Aceh. Jadi beliau yang akan membantu saya sampai selesai kegiatan kurang lebih selama 6 bulan. Jadi pada rentang waktu 6 bulan saya sebagai CGP Komisi juga sebagai fasilitator. Jadi pada kegiatan hari ini diseminasi budaya positif yang saya laksanakan sebagai salah satu tugas saya sebagai CGP Komisi. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini kita laksanakan dengan santai, namun saya harapkan supaya serius memperhatikan materi yang akan saya sampaikan supaya nantinya bisa ada manfaatnya dan mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di sekolah maupun di kelasnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, yang pertama harus kita pahami dulu apa makna atau arti daripada budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan. Tentunya sebagai guru sudah sering sekali menerapkan budaya positif baik di sekolah maupun di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, di sini yang dimaksud budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, dalam kegiatan hari ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas terkait dengan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma terkait dengan stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita ke perubahan paradigma pendidikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan suatu kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan adalah membayangkan suatu benda berharga yang Bapak Ibu miliki, bisa ditulis di secara kertas kecil, bisa juga Bapak Ibu bayangkan benda berharga tersebut, kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu, kemudian genggam benda tersebut dengan segala daya, segala kekuatan yang
Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu harus menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga, karena benda tersebut sangat berharga, sangat penting untuk kehidupan Bapak Ibu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya? Sudah? Satu benda saja ya. Kemudian ada teman Bapak Ibu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Teman Bapak Ibu tersebut akan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari sejumlah uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu yang tadi Bapak letakkan benda berharga, benda yang sangat penting untuk Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangannya atau tetap menutup kepalan tangannya? Bu Ayu Aida tetap menutup. Yang lain tetap menutup. Ada yang membuka? Ada? Wajah Mir tetap dengan prinsip tetap menutup kepala tangan. Dari kegiatan ini, apa yang bisa disimpulkan dengan permainan atau kegiatan kepala tangan ini? Jadi Bapak Ibu semua, ternyata semuanya tetap pada pendirian akan menutup kepala tangan yang mana berisi benda yang sangat penting, sangat berharga. Tidak akan mudah tergoda oleh apapun. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari kegiatan ini adalah yang bisa mengontrol diri kita hanyalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, atau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itu Bapak Ibu ya. Nah, inilah miskonsepsi yang selama ini kadang kita temui. Yang pertama, ada ilusi yang mengatakan bahwa guru bisa mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa orang yang lebih muda. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya tampilkan bahwa ada ilusi guru mengontrol murid. Perlu kita pahami bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tadi praktik kita, walaupun teman kita tadi itu akan menggoda, mengkritik, menghardik, menjanjikan uang, tapi Bapak Ibu tetap pada pendirian untuk menutup tangan kepala kanannya. Begitu juga dengan murid kita ya. Jadi kita tidak bisa memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk
tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kadang kita sebagai guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi dari teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi Bapak Ibu perlu memahami bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Sebenarnya Bapak Ibu, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menunjuk pada identitas gagal. Jadi sebisa mungkin kita menghindari menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, karena ini nanti akan menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita melakukan hal tersebut, murid akan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apa yang dilakukan harus dapat diterima, dan selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Jadi memaksa itu hanya efektif untuk jangka pendek. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita beralih ke disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Bapak Ibu yang saya hormati, kata disiplin ini sering dikaitkan dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi Bapak Ibu perlu digarisbawahi bahwa belajar dengan disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru memberi hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir, jalan terakhir, cara terakhir, dan kalau perlu jangan digunakan sama sekali. Bapak Ibu, Tim Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, kita perlu menciptakan murid yang merdeka. Maka Bapak Menteri Pendidikan membuat namanya kurikulum merdeka. Apa syarat utamanya? Adalah harus ada disiplin yang kuat. Mustahil akan tercapai murid yang merdeka kalau tidak ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah
disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Karena ada juga itu disiplin karena motivasi eksternal. Nanti kedepannya akan kita bahas yang mana motivasi internal dan yang mana motivasi eksternal. Jadi kita sebisa mungkin melakukan sesuatu dengan motivasi internal. Baik Bapak Ibu, kita lanjut motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada tiga bagian. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Dan motivasi yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Baik Bapak Ibu, kita ke motivasi yang pertama. Motivasi pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Kalau murid melakukan sesuatu karena takut dihukum, melakukan disiplin karena takut dihukum, maka itu termasuk motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, satu tingkat di atas yang ini, motivasi yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika motivasi siswa itu muncul untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka murid akan melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini pun termasuk merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Dan yang ketiga, motivasinya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi jika murid melakukan sesuatu, melakukan disiplin di sekolah atau dalam kehidupan sehari-hari karena menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, maka murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Jadi dari tiga motivasi ini yang harusnya dimiliki oleh murid, dan kita harus membentuk budaya pada murid kita, yaitu yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, bukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bukan juga untuk mendapatkan imbalan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, paling rendah. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, murid yang berpikiran seperti ini sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi seperti saya katakan, ini masih bersifat eksternal. Jadi murid disiplin melaksanakan
hanya karena takut dihukum oleh gurunya. Jika suatu saat tiba-tiba gurunya tidak ada, maka rasa disiplinnya hilang. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini karena atas diri sendiri, tapi mengharapkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, ini motivasi yang paling tinggi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan motivasi seperti ini, murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi jika murid kita melakukan sesuatu karena motivasi yang ketiga, mereka melakukannya karena nilai-nilai mereka yakin dan hargai. Melakukan disiplin karena dia tahu bahwa itu penting untuk dirinya, bukan karena menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia secara umum ada 5. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan keleluasaan. Baik Bapak Ibu, ini ada suatu cerita. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Sering terjadi Bapak Ibu? Sering ya? Ya, berarti contohnya sedikit pas. Ya. Jadi Agus ini seringkali meminta bekal makan siang kepada temannya dengan paksa. Ada di sini. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ani ini, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut tadi? Yang dilakukan tadi Agus adalah meminta makan siang dari temannya dengan paksa. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan apa alasan Agus melakukan? Kelaparannya. Jadi kita akan memisahkan kebutuhan murid ke kebutuhan dasar manusia tadi yang gimana? Oke, sekarang kita lihat ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bapak Ibu, tadi banyak mengatakan karena kelaparan, ya. Kita coba lihat. Jadi kita sebagai guru sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Coba kita lihat. Yang pertama, apabila jawaban Agus mengatakan karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi pada saat dia mengambil makanan dengan paksa, temannya menjadi perhatian sama dia, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Dia butuh untuk
diterima supaya temannya perhatian sama dia. Ya. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang akan dipenuhi adalah kebutuhan penguasaan. Dia mau diakui atas kemampuannya, mau diakui sebagai lebih hebat daripada temannya. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus pada saat ditanya karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama. Hari ini nasi goreng, besok nasi goreng, besoknya lagi nasi goreng. Maka kebutuhan yang ingin dipenuhi Agus adalah terkait dengan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang kelima, apabila jawaban Agus karena iseng-iseng saja, berarti jawabannya ya, karena iseng-iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Biasanya kan temannya kan pasti besar ya, karena diambil makanannya, ini diambil lagi. Nah, jika jawabannya Agus seperti itu, maka motivasi Agus melakukan hal tadi, mengambil makanan teman secara paksa karena kesenangan. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kelas kita, sekolah kita, kita sebagai guru, jika ingin menerapkan disiplin positif, harus tahu apa alasan siswa kita melakukan hal tersebut. Baru nanti kita bisa melakukan tindakan. Jadi tidak serta-merta melaksanakan tindakan sesuka hati tanpa mengetahui apa alasan murid kita melakukan hal tersebut. Baik Bapak Ibu, tentunya dalam sehari-hari murid kita pasti ada melakukan pelanggaran. Nah, apabila murid kita akan melakukan pelanggaran, kita sebagai guru pasti akan melakukan sesuatu. Yang akan kita lakukan itu harus betul, pas, tidak menghakimi dan sebagainya. Maka di sini kita akan membahas terkait hukuman, penghargaan, dan keyakinan kelas. Ya seperti tadi peristiwa Agus itu kan suatu pelanggaran ya. Nah pastinya nanti kita akan melakukan tindakan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Agus. Nah di sini ada contoh lagi Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, namanya Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Iva, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari besi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berusaha menjawab. Pada saat itu seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun mati gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Jadi ceritanya Iva berdiam diri menggambar pelajarannya. Pada saat ditanya tidak bisa menjawab, gugup, kemudian disuruh ke depan oleh Pak Seno, kemudian memegang hidungnya. Nah, Bapak Ibu,
Ini ada dua pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipa? Kalau tidak, mengapa? Kalau setuju, mengapa? Dan kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Ipa adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman, mengapa? Kalau konsekuensi, mengapa? Ada yang menyampaikan pendapat? Ya, Bu Haji, Ahli sama Bu Haji Wahida tidak setuju. Alasannya karena terima kasih Pak Suri. Kesini saya jawab, apakah Anda sendiri yang tidak ada masalah terhadap kita? Di saya sangat tidak setuju. Karena apa? Karena kita mendidik, kita sebagai guru itu bukan selalu memberikan hukuman, tetapi kita mendidik. Artinya di sini kita memberikan pelajaran yang terbaik kepada siswa kita. Kalau misalnya pelajaran matematika tidak bisa dikerjakan, ya anak itu sebenarnya kita berikan pelajaran tambahan atau kita berikan perhatian gitu Pak. Mungkin itu saja dari saya. Intinya anak-anak tidak boleh berikan hukuman yang tidak mendidik. Terima kasih. Saya untuk menjawab pertanyaan kedua Pak. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap kita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya Pak, itu sebuah hukuman karena si Pak ini tidak melakukan kesalahan, dia cuma tidak menyukai pelajaran itu. Sekarang kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Kalau tidak bisa anak matematika, jangan dipaksakan, kasih pembelajaran yang dibuat. baik Bapak Ibu, jawaban dari Bu Haji dan Bu Haji Wahida betul sekali. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum murid karena kita berikan. Kita tidak bisa memaksa bahwa harus pintar matematika. Betul kata Bu Haji Wahida, sekarang ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Bisa saja dengan metode ceramah anak-anak tidak paham, maka harus kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses maupun dengan produk. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini konsep disiplin. Hukuman penghargaan ini nanti mengacu ke identitas gagal. Jadi betul tadi yang dibilang oleh Bu Haji dan Bu Haji Wahida bahwa itu adalah berupa hukuman. Kenapa itu? Apa ciri-cirinya kalau itu berupa hukuman? Yang pertama, menyakitkan. Apakah tadi perlakuan pasien kepada yang menyakitkan? Menyakitkan. Pasti sakit hatinya si anak tersebut. Apalagi berdiri di depan kelas sambil memegang hidung, pasti malu. Yang kedua, tidak nyaman. Apakah itu merasa tidak nyaman? Pasti. Kemudian apakah kemudian tiga murid takut? Apakah itu takut? Pasti, ya. Kemudian apakah ada paksaan? Ya, karena IPA berdiri depan kelas dengan terpaksa. Apakah menjadi rendah diri? Ya. Apakah menyembunyikan kesalahan? Ya. Jadi semua tadi yang dialami IPA ada di sini, ya. Menyakitkan, tidak nyaman, unsur rasa takut, ada paksaan, dan unsur rendah diri dan akan menyembunyikan kesalahan. Jadi betul sekali yang dilakukan tadi oleh Pak Seno terhadap IPA adalah hukuman, bukan konsekuensi. Jadi sebisa mungkin suatu saat jika tidak seperti itu kita bisa hindari. Kemudian penghargaan. Apakah penghargaan ini bagus atau tidak? Coba kita lihat ciri-cirinya ya. Penghargaan itu di sini tidak efektif. Yang kedua,
akan merusak hubungan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Keempat, menghukum dengan sistem ranking. Dan yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya ada namanya identitas sukses. Apa itu identitas sukses? Ada konsekuensi dan ada restitusi. Yang tadi yang pertama itu ada hukuman dan penghargaan. Ini identitas gagal, Bapak Ibu ya. Nah ini konsekuensi dan restitusi adalah identitas sukses. Apa ciri-ciri konsekuensi? Akan memberikan penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring. Ketiga, ada stimulus respon. Keempat, murid menghormati peraturan. Dan kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian selanjutnya ada restitusi. Restitusi di sini ciri-cirinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Empat, ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol seperti yang tadi kita perhatikan di awal. Dan yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, tadi yang keempat ini restitusi Bapak Ibu ya. Nah, apa konsep disiplin pengetatan restitusi? Restitusi ini baru saya dapatkan Bapak Ibu pada saat saya mengikuti program guru penggerak. Pada saat kuliah belum pernah saya dapatkan materi terkait dengan restitusi. Jadi Bapak Ibu jika ingin mendalami restitusi bisa mengikuti program guru penggerak angkatan 12. Apa pengertian restitusi? Jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Apa ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kalau paksaan tadi berupa hukuman ya. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kekuatan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ini ciri-ciri dari restitusi. Ya baik Bapak Ibu, kita coba lihat ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan tugas. Kalau berupa hukuman, jika guru melakukan hukuman terhadap siswa yang tidak mengerjakan tugas, maka guru menghukum siswa tersebut lari keliling lapangan sebanyak 2 kali. Pernah kita melakukan? Pernah. Jadi kalau kita melakukan itu berarti itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua, guru marah sehingga murid menjadi takut. Jadi ini berupa hukuman. Yang kedua, konsekuensi dengan kasus yang sama Bapak Ibu ya. Jadi jika kita menemukan kasus seperti ini dan melakukan konsekuensi, memperlakukan konsekuensi kepada siswa kita, maka guru memberikan konsekuensi pada murid mengerjakan tugas di jam istirahat sebanyak 2 kali lipat. Agak berbeda dengan tadi ini ya. Kalau yang pertama tadi lari keliling lapangan sebanyak 2 kali dengan kasus yang sama. Kalau konsekuensi tidak disuruh lari, tapi siswa yang tidak mengerjakan tugas tadi
disuruh mengerjakan tugas di jam istirahat sebanyak 2 kali lipat. Guru tegas dan menghormati peraturan, ya. Kamu harus mengerjakan tugas karena hari ini adalah waktunya tugas IPA misalnya untuk dikumpulkan. Yang ketiga, dengan kasus yang sama Bapak Ibu ya, restitusi. Jika guru melakukan restitusi, maka guru akan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri siswa dan membuat siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghargai, menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini perbedaan hukuman, konsekuensi restitusi dengan kasus yang sama. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu jika menemukan kasus di sekolah hendaknya menyelesaikannya dengan restitusi. Bapak Ibu, tadi di awal saya mengatakan bahwa penghargaan itu kurang bagus. Kurang bagus karena pengaruhnya jangka pendek, bukan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu mendukung. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Dan yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Oke Bapak Ibu, kenapa pemberian penghargaan itu berpengaruh jangka pendek bukan jangka panjang? Bapak Ibu, jika kita selalu memberikan penghargaan kepada murid atau kepada anak, maka suatu saat anak kita, murid kita hanya akan melakukan sesuatu jika diberi penghargaan, ya. Jadi hanya berlaku jangka pendek, ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Misalnya, nah ambilkan Bapak air minum. Ini ada uang 5.000. Jika selalu kita lakukan itu, maka anak akan merasa terbiasa melakukan yang disuruhkan orang tuanya atau kita guru menyuruh siswa melakukan itu berulang-ulang, maka murid kita hanya akan melakukannya jika kita memberikan imbalan. Suatu saat kita tidak memberikan imbalan, pasti murid akan Anda mau. Nah, ya, jadi bukan jangka panjang. Selanjutnya, kenapa penghargaan itu menghukum, Bapak Ibu? Penghargaan itu menghukum bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalkan dalam sistem ranking, kan biasa kita seperti itu ya. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 kita berikan penghargaan berupa buku, alat tulis dan sebagainya. Mereka yang mendapatkan ranking kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya akan merasa paling dihukum. Dengan sadar pasti dalam hati siswa, ternyata saya tidak pintar ya, padahal mengenai kepintaran itu relatif ya. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Jadi Bapak Ibu, jika kita memberikan penghargaan dan memberikan hukuman sebenarnya itu sama nampaknya ya. Keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Padahal kita tahu pada dasarnya seseorang itu tidak suka untuk dikendalikan. Berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada riset Bapak Ibu ya. Ini ada riset. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama,
Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Nah, pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak. Dari riset ini Bapak Ibu, apa hasilnya? Ternyata anak laki-laki yang dibayar, yang tadi memberikan penghargaan dalam bentuk uang, membuat lebih banyak kesalahan daripada orang atau daripada anak laki-laki yang tidak diberi uang. Kenapa? Karena dalam pikirannya anak laki-laki yang dibayar ini hanya berupa penghargaan, berupa uang, ya, bukan mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya karena motivasi dalam dirinya sendiri, ya. Dia melakukannya karena motivasi eksternal. Yang tadi ini ada penghargaan dalam bentuk uang. Selanjutnya penghargaan itu Bapak Ibu ternyata tidak efektif. Jadi suatu penghargaan itu adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini. Kalau melakukannya, maka akan mendapatkan penghargaan. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan penghargaan. Jadi di sini tidak efektifnya, ya. Ini ada suatu penelitian, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan pasti tidak berhasil, ya. Kenapa? Faktornya eksternal, ya, bukan dari diri sendiri, ya. Tadi beberapa Ya. pada liputan guru dilakukan guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan itu. Ibu kecewa karena kemarin ibu sudah kasih tahu, tapi kenapa kamu melakukannya lagi, ya? Jadi akan timbul rasa bersalah, ya. Apa yang dikatakan guru, ya, kurang lebih bisa sepertinya salah satu contoh, ya. Kamu seharusnya tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, kamu terus yang melanggar peraturan, ibu jenuh, ibu bosan menasihati kamu. Nah, kalau ini terus yang kita katakan, pasti akan timbul rasa bersalah di hati murid kita, ya. Kalau ini kita lakukan, apa hasil yang mungkin muncul? Menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong. Tidak kok. Nah, ya, berarti seperti itu. Apa bedanya dengan benda berkualitas? Murid akan menetapkan guru di dalam dunia berkualitas, ya. Kemungkinan yang dikatakan murid, maafkan saya. Jadi hanya kata-kata maaf. Dampaknya pada murid merasa rendah diri. Karena selalu muncul rasa bersalah. Kemudian jika kita memposisikan diri sebagai teman, seperti yang disampaikan oleh Bu Wahidah, bahwa selama ini beliau merasa memposisikan diri sebagai teman, ya. Jadi jika kita memposisikan diri sebagai teman, maka kadang murid kita itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Apa yang bisa guru lakukan? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayo kerjakan tugas ini, nanti bapak atau ibu akan berikan coklat, ya. Ayo bersihkan halaman, kita bersihkan halaman, kita makan-makan di kantin, ya. Itu posisi sebagai teman. Kata-kata yang sering disampaikan guru, ayo lakukan ini demi ibu.
tidak pernah tidak bantu loh. Nah, itu kata-kata yang sering muncul jika kita memposisikan diri sebagai teman. Kalau kita selalu melakukan ini, apa hasil yang akan muncul? Hasil yang kemungkinan akan muncul ketergantungan. Ketergantungan terhadap apa? Dari penghargaan, disuruh selalu ditraktir, pada ditraktir akan kecewa. Ah, ibu, sudah saya bersihkan keras kok tidak ditraktir. Nah, gitu. Kenapa? Karena kebiasaannya. Kemudian jika kita selalu bantu tugas, jadi pada saat nanti kita tidak ada, maka murid kita itu akan pusing. Ya, kenapa? Karena dia merasa kehilangan, tidak bisa mandiri. Ya. Kemudian apa kemungkinan yang mungkin dikatakan? Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah, ini jika suatu saat kita tidak bisa memberikan penghargaan atau imbalan, kan tidak mungkin kita seterusnya bisa memberikan imbalan suatu saat pasti. Ya, ada kalanya tidak ada. Nah, apa nampaknya pada murid? Lemah, tidak mandiri, dan tergantung kepada kita. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau. Apa yang dilakukan guru? Dia menghitung atau mengukur kegiatan atau aktivitas siswanya. Apa kemungkinan besar yang dikatakan guru? Apa peraturannya? Jika misalnya ada siswa yang melanggar, ya, apa peraturannya? Apa hasilnya jika guru berperan sebagai pemantau? Dia siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, maka bisa saja tidak melakukan hal yang kita laksanakan. Apa kemungkinan yang boleh dikatakan? Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, Pak? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ya. Dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan terakhir, posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Inilah posisi yang paling tinggi. Apa yang guru buat? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang guru katakan? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi dia memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya. Apa hasilnya? Itu akan menguatkan pribadi. Kenapa akan menguatkan pribadi? Karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang positif. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini jika kebetulan siswa kita ada melakukan pelanggaran? Kemudian apa yang dikatakan murid? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian nampaknya akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi Bapak Ibu, inilah 5 posisi kontrol sebagai guru. Ada penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Paling rendah yang harus kita miliki, posisi kontrol yang harus kita miliki adalah sebagai teman, ya. Teman, kemudian secara berlahan bisa naik menjadi pemantau, kemudian sebagai manajer. Jika kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer, maka disinilah posisi kita yang bisa memerdekakan murid. Bisa jadi, ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi?
lagi-lagi restitusi ini kata yang baru saya tahu setelah saya ikut program guru penggerak. Sebelumnya kata-kata ini tidak pernah saya dengar. Apa itu restitusi ya? Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di garis bawahi memperbaiki kesalahan mereka ya. Jadi murid yang memperbaiki kesalahannya ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, apa ciri-cirinya? Pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, apa maksud restitusi? Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengharapkan untuk menembus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar minta maaf. Karena kalau fokusnya hanya ke sana, ada uang, memperbaiki kerugian dan minta maaf, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan. Bukannya bersifat internal, yaitu upaya untuk perbaikan diri. Padahal Bapak Ibu, ini ada tindakan guru. Nanti Bapak Ibu silakan menjawab, apakah tindakan guru ini merupakan hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Bisa Bapak Ibu? Ya. Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ya. Konsekuensi. Ya. Yang menyatakan hukuman wajib wahidah hukuman. Yang lain konsekuensi. Oke, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Kasus kedua, lari yang mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Sepakat? Iya. Ya, semuanya sepakat ini hukuman. Nanti kita lihat ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ada konsekuensi? Tidak ada. Seragam semuanya hukuman. Ketiga, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada hukuman? Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ada yang mengatakan hukuman? Ya, semuanya sepakat konsekuensi ya. Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kata Baju Ida hukuman, buat jasad hukuman. Yang lain, ini meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misalnya dia menggunakan sepatu putih. Konsekuensi atau hukuman? Sanksi sama hukuman sama aja. Ya, sama. Konsekuensi atau hukuman? Membersihkan
nanti kita coba lihat. Ini juga sanksi. Berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi wajib akan hukuman, wajib konsekuensi yang lain. Ikut yang mana? Konsekuensi ya. Ada 100 ini. Sekarang coba kita lihat. Ya. Hukuman. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu Woi, adalah mantap banget. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk usap 12 kali karena menggantikan kertas tugas teman yang tercoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu sekarang di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Kenapa hukuman? Tadi kan ciri-cirinya hukuman itu menyakitkan. Apakah kalau seharian murid itu tidak memakai sepatu menyakitkan? Menyakitkan. Bikin malu? Ya. Jadi untuk menjawab tadi bisa dihubungkan dengan ciri-ciri yang hukuman tadi. Ya. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sama kali dengan nomor 2. Kenapa tidak sampak? Karena ini ada mata pelajaran PJOK. Pas kemarin dia mengikuti yang di awal itu pemanasan. Ya. Jadi kalau dia lari di mengelilingi lapangan pada saat pelajaran PJOK itu bukan hukuman, konsekuensi. Lari dulu lapangan bisa tahu, ya. Dan temannya tadi sudah pemanasan, itu ya. Khusus pelajaran PJOK. Kalau pada pelajaran lain, hukuman karena tidak ada hubungan dengan pelajarannya, ya. Apakah dengan coba kita lihat ya. Apakah misalnya ini pelajaran PJOK ya, terus kita suruh lari 2 kali ke lapangan, apakah itu menyakitkan? Tidak menyakitkan. Kalau yang pembelajaran kita, tapi kita kan melihat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena lari mengelilingi itu Enggak, seharusnya dalam pembelajaran praktek PJOK diguna. Kalau pembelajaran PJOK kan mungkin ada dia masih teori. Nah, kalau menurut saya sih. Oh, berarti wajib hanya melihat di sini. Iya, Tidak ada praktek. Iya, kan. Lari mengelilingi Lapangan karena terlambat untuk pelajaran PJOK. PJOK. Cuma ini kan ada pelajaran PJOK, yang bisa ada teori praktek. Tapi anggaplah di sini praktek, ya. Di sini sudah mentok dia kalau PJOK masih praktek. Nah. Jadi Bapak Ibu sudah bisa ke depannya membedakan yang mana hukuman atau konsekuensi ya. Kalau hukuman itu tadi ada beberapa macam ciri-cirinya, menyakitkan, bikin malu, terpaksa dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini budaya positif. Ini ada keterkaitannya antara budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa kita tidak menggunakan peraturan saja? Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas ya? Karena antara peraturan dan keyakinan ini 2 hal yang berbeda ya. Nah, perhatikan 3 kalimat ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau misalnya kita gunakan ini, apakah ini untuk kepentingan kita atau kepentingan orang lain atau polisi? Kepentingan kita ya. Yang kedua, mengapa kita
ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apakah untuk kepentingan diri sendiri, diri orang lain, atau kepentingan bersama? Kepentingan bersama. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus cari kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi jika kita memakai helm, tidak usah kita selalu mengingat peraturan polisi ya. Kita harus ingat bahwa helm itu bukan untuk kepentingan orang lain, tapi kepentingan diri kita sendiri. Saya bisa helm. Nah, Bapak Ibu, pembentukan keyakinan keras. Ya, keyakinan keras ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan keras berupa pernyataan-pernyataan yang universal. 3. Pernyataan keyakinan keras senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nanti saya akan jelaskan apa itu bentuk positif ya. 4. Keyakinan keras hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi hendaknya nanti membuat keyakinan keras jangan sampai terlalu banyak, sampai dengan 30, 35 dan sebagainya. Saking banyaknya tidak bisa dihafal. 5. Semua warga keras sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan keras secara surat pendapat. Saya sama Pak Admir pada saat di PP, setiap kita mau memberikan materi, pasti hal pertama yang kita lakukan adalah membuat keyakinan keras bersama dengan kesempatan keras. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan keras dari waktu ke waktu. Jadi pada saat nanti kita membuat keyakinan keras itu tidak berlaku selamanya, tapi bisa dievaluasi. Sama waktu kami menjadi pengajar praktis sama Pak Admir, setiap pertemuan anggota karya selalu ditanyakan, apakah keyakinan kelas ini perlu ditambah, dikurangi, atau sudah seperti ini? Ya, kenapa? Karena bisa saja antara keyakinan kelas pertemuan sebelumnya dan pertemuan sekarang berbeda. Nah, Bapak Ibu, ini tahapan membuat keyakinan kelas. Ya, pertama berdiskusi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa, tujuannya apa, dan sebagainya. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ketiga, menempelkan keyakinan kelas di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, ini ada sedikit perbedaan antara peraturan dan keyakinan ya. Kalau peraturan, contohnya ini hanya contoh Bapak Ibu ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas karena tadi bersifat universal, tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Ini dilarang ini dalam keyakinan kelas tidak dibolehkan dituliskan karena dilarang ini merupakan kata negatif ya. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Walaupun maksudnya sama Bapak Ibu ya, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Dia lebih sopan ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini sepertinya dari dulu ya peraturan sekolah kita. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan, menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kalau peraturan, keyakinannya menghormati orang lain dan kesabaran. Kalau peraturan, menggunakan masker. Kalau keyakinan kelas, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Kalau peraturan, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan kelas, jaga keselamatan dan keamanan. Jadi agak beda. Jadi kalau ada kata-kata jangan, dilarang, tidak boleh, itu kalimat negatif ya. Ini contoh kesempatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat
pelajar, kami murid yang peduli dengan teman. Jadi kalau misalnya ini nanti dibuat, jangan guru yang membuat lalu menyampaikan kepada siswa ya, tetapi dibuat bersama. Nah, contoh, karena saya praktekkan di SD Negeri nomor 5, ini saya bagikan post-it satu-satu, ditulis apa keyakinan keras yang akan diusulkan, kemudian ditempel di papan tulis. Pada saat ditempel pasti nanti ada jawaban siswa yang sama, mirip, nanti itu dikumpulkan yang mirip. Nah, setelah berkumpulkan yang mirip tapi dengan yang tidak mirip, barulah kita bacakan. Setelah itu disepakati menjadi keyakinan kelas. Nah, ini dari sekian jawaban tadi ini sudah saya rangkum hanya menjadi 6. Kenapa hanya 6? Ini kesimpulan dari sekian kurang lebih 30 siswa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini penting juga 5 posisi kontrol eksekusi. Tadi di depan saya mengatakan bahwa langkah yang sangat bagus kita lakukan adalah melakukan restitusi. Nah, kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, sebelum saya lanjut, silakan Bapak Ibu renungkan dalam hati, selama ini posisi Bapak Ibu di mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau Bapak Ibu sebagai seorang manajer? Sudah direnungkan selama ini posisinya di mana? Sebagai teman ya. Ini posisi teman yang agak lumayan buat dia. Mudah-mudahan kita nanti bisa menghindari posisi yang pertama, penghukum. Sebisa mungkin juga menghindari yang kedua, membuat rasa menyesal ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol. Jika kita melakukan posisi kontrol terhadap siswa sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, maka kita melakukan sesuatu atau melakukan identitas gagal ya. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah itu merupakan identitas gagal. Apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan guru jika dia posisi sebagai penghukum? Ini salah satu contoh saja ya. Guru akan menghadik, guru menunjuk-nunjuk, memang telah itu ya. Yang ketiga, menyakiti ya. Menyakiti ini bisa fisik, bisa ya, psikologis ya, sindiran, bisa juga ini menyindir dengan kata-kata. Jadi kalau guru itu sebagai penghukum, maka dia akan melakukan yang 4 ini, akan menghadap, apa kamu? Nah, gitu ya, menunjuk-nunjuk, memang kamu tiap hari selalu menganggap berat-berat, atau menyakiti fisik, menjilat telinga sampai berdarah misalnya, atau menyindir dengan kata-kata, ya, disinggung. Ya, memang sih tidak menyakiti fisik, tapi sakitnya tuh di sini. Ya. Apa yang
kadang dikatakan dulu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, rasakan. Pas ada jatuh, rasakan. Siapa suruh kamu melompat? Kira-kira kalau kita melakukan itu, apa hasilnya? Siswa itu akan memberontak dan kadang menyalahkan orang lain dan pasti akan berbohong, ya. Maka sebisa mungkin posisi kontrol ini kita hindari, ya. Apa kemungkinan siswa katakan, udah saja, nanti juga marah lagi. Gitu. Jika kita selalu akan mendukung. Kemudian apa dampaknya pada murid? Akan mengulangi kesalahan. Ya. Kenapa? Lagi-lagi faktor ekstrinsik, ya. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau kita melakukan restitusi, bukan kita memaksa siswa untuk tidak melakukan hal yang sama, tapi kita melakukan tawaran. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi, ya. Namanya segitiga berarti harus ada 3 langkah atau 3 sisi yang harus kita lakukan. Jika kita hanya melakukan 1 langkah saja atau 1 sisi saja, berarti bukan segitiga restitusi. Jadi ketiga langkah ini harus kita lakukan jika ada siswa kita yang melanggar keyakinan kelas, ya. Apa langkah pertama? Kita menstabilkan identitas, ya. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah menstabilkan identitas, apa yang bisa kita katakan? Ini hanya contoh Bapak Ibu, ya. Kita katakan kepada anak-anak, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan dulu. Kemudian langkah kedua, setelah stabil keadaan, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi bisa kita menanya, misalnya ada siswa yang tidak pakai topi, kita tanya, kamu pasti punya alasan kenapa pada hari ini tidak memakai topi. Jadi biarkan siswa menjawab, ya. Bisa juga kita mengatakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang jika sekiranya tadi ada kasus seperti Amos tadi, ya. Jadi macam-macam, ini contoh saja jika kita akan melakukan validasi tindakan. Selanjutnya, langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Bisa kita bertanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa, ya. Langkah seperti ini insya Allah akan timbul rasa percaya diri sama siswa. Dia tidak akan merasa terhukum dan tidak akan merasa rendah diri, tidak merasa bersalah kepada Bapak Ibu. Yang hanya sekedar contoh, kata-katanya juga relatif, nanti pastinya menyesuaikan dengan kondisi anak, ya. Karena pasti jawabannya nanti akan beda-beda. Cuma langkah-langkahnya ya seperti ini harus kita lakukan tiga-tiganya, ya. Jadi tidak bisa langsung menghukum, menghakimi, kemudian lari lagi ke dinding lapangan, menulis 1000 kali di buku tulis dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik dimanapun guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya
AMO atau sebagai manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya mengikuti kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Jika ada kekurangan yang saya sampaikan pada kegiatan hari ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya menjadi paham tentang segitiga restitusi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Akmil mengikuti destinasi kegiatan Pak Sulbi mengenai 5 posisi kontrol. Nah, di sini saya baru mengetahui apa yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol itu. Terima kasih kepada Pak Sulbi. Alhamdulillah saya sudah paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sebelum kita belajar, kita akan yang namanya kesepakatan kelas, ya. Apa yang akan dibentuk dulu? Kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu nanti dibuat oleh siswa dan guru, disepakati dan digunakan di kelas atau di sekolah, ya. Jadi kita buat bersama, disepakati bersama dan dilaksanakan bersama. Nanti Bapak akan membagikan post-it satu-satu, ya. Anak sekarang nanti bisa menuliskan, ya, 1, 2, atau 3, yang maksimal 3 kesepakatan kelas yang diusulkan. Bagaimana cara membuat kesepakatan kelas, ya? Anak nanti menuliskannya itu dengan menggunakan kata-kata yang positif, jangan menggunakan kata-kata yang negatif, ya. Apa contohnya kata-kata negatif dan positif? Bapak beri contoh, ya. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Sampah. Contoh, ya. Pertanyaan, bagaimana kalau sama? Nanti akan digabungkan yang kalimatnya mirip, ya. Oke. Ya, begitu, ya. Sekalian, bagi yang sudah menuliskan keyakinan kelas yang diusulkan atau yang mau disarankan, silakan tempel di papan tulis. Oke, ya sudah, kembali. Sudah ada ditempel di papan tulis saran keyakinan kelas yang anak sekalian usulkan, ya. Bapak akan menggabungkan jika ada kalimat yang sama atau mirip. Dari post-it yang tadi anak sekalian tulis, ini sudah Bapak kumpulkan.
kalimat-kalimat yang sama atau mirip, ya. Nah, di sini sudah ada 6 post-it yang berisi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang nantinya akan kita laksanakan di kelas kita ini, ya. Yang pertama, datang tepat waktu, ya, berarti harus tertib. 2, menjaga kebersihan lingkungan. 3, patuh kepada guru, saling menghargai sesama teman. Dan yang ke-6, memakai pakaian seragam sesuai dengan jadwal. Jadi inilah 6 kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat bersama pada hari ini. Semuanya setuju? Setuju. Bisa melaksanakan? Bisa. Jadi inilah kesepakatan kelas yang kita buat. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini